Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rizal Maulana. Sini saya akan membuat tutorial tentang learning madrasah. Tetapi kita akan lebih fokus bagaimana membuat penugasan kepada siswa terkait KI 3 dan KI 4. Nah, untuk penugasan itu, pembuatan penugasan itu caranya sangatlah mudah. Nah, bagi kalian yang ingin tahu cara-cara tersebut, bisa ikuti video saya hingga selesai. Oke, sebelum saya mulai, bagi kalian yang suka dengan video saya, bisa lakukan like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, kita langsung saja. Di sini ada tampilan e-learning. Ini e-learning MAN 3 Banjarmasin. Sini bisa kita login. Sini linknya e-learning MAN 3 bjn.hop2.org/28094. Saya dapatkan akun saya, lalu passwordnya sudah saya dapatkan, lalu login. Kita login, kita akan dimasukkan kepada halaman utama daripada akun kita. Nah, ketika seperti ini maka lewati, dan jangan sampai lupa ya, ketika setiap masuk akun kita dalam dunia kerja kita harus absen hadir. Nah, di sebelah kanan layar kita, maka kita sini sudah hadir. Lalu untuk kembali yaitu dengan cara klik forum madrasah. Nah, di sini kita akan kembali tentang bagaimana pembahasan kita, yaitu penugasan untuk KI 3 dan KI 4. Caranya mudah. Salah satu syarat untuk membuat penugasan tersebut, kita harus membuatnya di dalam kelas. Nah, kelasnya ataupun tutorial untuk pembuatan kelas bisa cek di video-video saya sebelumnya ya. Oke, kita langsung saja. Saya menuju ke kelas ya, ke kelas 10 Agama 1 Bahasa Arab. Nah, klik kelas 10 Agama 1. Nah, di sini adalah kelas saya. Lalu saya ingin membuat penugasan tentang KI 3 yaitu pengetahuan. Nah, di sini ada KI 3 di penilaian pengetahuan. Nah, apabila kita ingin membuat penugasan, maka klik penilaian penugasan KI 3. Nah, ini ada tampilan seperti ini. Lalu buat penilaian pengetahuan. Nah, ini buat penilaian pengetahuan. Lalu kita klik penilaian ini untuk pertemuan keberapa? Pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan lain-lain. Ini anggap karena pertemuan pertama saya tentang pembelajaran, kedua pembelajaran, ketiga itu penugasan. Lalu skema penilaian. Nah, skema penilaian ini ada 3 skema. Nah, apabila kita ingin melakukan penugasan, yaitu dengan klik penugasan. Nah, apabila kita tidak ingin penugasan, hanya menginput nilai yang sudah ada yang kita terima, nah itu bisa melakukan dengan cara di tes tertulis. Nah, ini tes tertulis untuk Nah, tes tertulis ini untuk cuma memasukkan nilai-nilai yang kita dapatkan dari CBT tersebut. Nah, terus kalau apabila lisan, ini nilai diberikan mulai kuis atau tanya jawab di dalam kelas. Jadi sini ada 3 ya. Kembali lagi, ada tes tertulis. Tes tertulis ini hanya memasukkan nilai dari soal-soal yang kita buat di CBT yang terdiri daripada pilihan, benar salah, esai, menjodohkan, dan lain-lain. Lalu ada namanya lisan. Lisan ini adalah penilaian yang kita dapatkan dari kuis atau tanya jawab di dalam kelas atau aktivitas pembelajaran yang di dalam kelas online ini. Lalu apabila kita ingin melakukan penugasan, maka klik penugasan. Nah, ketika kita melakukan penugasan, klik penugasan, sudah akan tampil seperti ini nantinya. Nah, tampilan seperti ini ada tulisan, jika tugas harus diupload oleh siswa melalui e-learning, silahkan auto pengaturan ini apakah tugas diupload. Nah, cara pengaturannya adalah di sebelah kanan layar. Ini ada sebelah kanan layar. Nah, ini berwarna abu-abu, nih cukup gelap ya. Nanti harus diperhatikan dengan baik. Ini diklik sehingga menjadi warna biru. Apabila berwarna biru, ini siswa bisa mengupload tugasnya di e-learning. Apabila berwarna putih seperti ini atau abu-abu seperti ini, maka siswa tidak bisa mengupload tugas. Maka ini perlu diperhatikan nantinya. Lalu penugasan itu kita perhatikan itu terkait KD berapa, KD pertama, KD kedua, atau KD ketiga. Ini misalnya KD pertama. Lalu penilaian harian keberapa, misalnya ini penilaian harian keberapa nih yang pertama.
karena saya tidak ada membuat penilaian harian selain ini. KKM sini diberitahu KKM pada KD ini adalah 100. Penilaian pengetahuan ini adalah PH pertama. Jadi yang pertama ya, perkara KD, pengisian KD ini harus didapatkan atau dibuat ketika pengisian KIKD. Nah, untuk pengisian KIKD nanti cek di YouTube saya, bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Terus untuk KKM ini harus diisi pada fitur KKM. Nah, untuk bagaimana cara mengisi fitur KKM itu bisa cek di video-video saya sebelumnya juga. Di sini ada khusus untuk perkara KKM. Terus ada instruksi atau keterangan. Nah, di sini berikanlah instruksi yang sejelas mungkin sehingga siswa mampu memahami dengan baik dan benar. Misalnya, seluruh siswa wajib mengerjakan tugas pada halaman pada buku bahasa Arab di halaman 43 terkait teks bahasa Arab yang terkait teks bahasa Arab dulu ya, bahasa Arab. Maka kalian lakukan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Lalu kumpul hasil tugas dalam bentuk foto atau file Word. Nah, ini. Jadi seperti ini ya. Jadi kita harus jelas mungkin tugasnya apa, tugasnya di mana, halaman berapa, tugasnya apa, bentuk pengumpulan tugasnya bagaimana, itu perlu kita jelaskan. Lalu untuk tugas itu kita bisa kumpul dari kapan dan sampai kapan. Misalnya karena hari ini saya baru menyampaikan tugas bisa dikumpul pada tanggal 7, lalu dari jam 8 pagi sampai batas pengerjaan tugas. Ini batas pengumpulan tugasnya misalnya sampai tanggal 11 jam 21 malam. Jadi ini ada beberapa hari, tanggal 7, 8, 9, 10, 11, ada 5 hari untuk siswa mengerjakan tugas dan mengumpulnya. Apabila tidak mengumpul pada tanggal sekian, maka siswa tidak bisa mengumpul kembali. Apabila sudah selesai seperti ini, maka simpan. Nah, ini. Nah, setelah kita simpan, nanti siswa bisa mengupload tugasnya di KI3. Untuk tampilan bagaimana siswa mengumpul tugas di KI3, nanti ada tutorial khusus tentang tutorial learning panduan kepada siswa. Jadi sini khusus hanya untuk guru dulu. Nah, lalu ketika kita sudah membuat ini, dan apabila ada siswa yang mengumpul tugas, bisa kita lihat di hasil. Klik hasil, di sini akan tampil. Nah, sini ada tampilannya. Tugas belum dikerjakan. Apabila sudah dikerjakan, dia menjadi warna hijau. Nah, lalu sini ada tampilan file yang dikirimnya. Nah, sini akan tampil. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri ketika melakukan penugasan. Sini akan tampil filenya. Nanti klik aja situ filenya. Klik saja filenya, apakah nanti terdownload ataupun bisa dibuka otomatis. Lalu ketika kita sudah mengoreksi pekerjaan siswa, kita bisa memberi nilai di sini. Bisa nilainya 80 atau misalnya ini kita cek ya, misalnya 80. Apakah dia sampai KKM atau tidak? Tidak. Karena KKM pada KD 1 itu harus 100. Bisa 100 apakah tuntas. Jadi KKM untuk pengaturan KKM itu pada fitur sebelumnya bisa cek, dan itu menentukan bagaimana nilai-nilai yang kita masukkan nantinya. Nah, itu dulu video tentang KI3.
Oh ya, sebelum saya pindah ke KI4, untuk KI3 ini fitur ini bisa kita edit ya. Nah, sini ada berwarna merah di atas bergambar pensil nih. Ini bisa kita klik, ini lakukan edit bisa. Nah, simpan. Lalu kita bisa juga menghapusnya. Nah, hapus di sini nanti. Nah, ini bisa hapus. Oke, nanti kalau kita ingin menghapusnya. Nah, itu. Oke, lalu ini kalau kita ingin cetak bisa juga. Sini nanti kita cetak akan terdownload sini. Nah, ini adalah untuk KI3 ya, penugasan untuk KI3. Lalu untuk KI4 ada juga. Nah, ini untuk keterampilan, maka kita klik penilaian KI4. Nah, untuk penilaian KI4 ini sedikit unik ya, dan dia memiliki beberapa pilihan untuk sistem penilaiannya. Misalnya sini bisa kita cek dulu. Lalu sini buat penilaian keterampilan. Nah, buat penilaian keterampilan ada skema penilaian. Skemanya bisa unjuk kerja, praktek, bisa proyek, bisa portofolio, bisa produk. Nanti Bapak Ibu bisa coba lihat aja semuanya. Misalnya ini uji kerja dan praktek. Nah, lalu nama penilaiannya. Nah, nama penilaiannya yaitu dalam bahasa Arab itu yaitu muhadasah, yaitu siswa diharapkan untuk berbicara menggunakan bahasa Arab. Nah, lalu yaitu tentang KD1, mengenalkan diri dan orang lain dengan cara bagaimana dia harus berpamitan, meminta maaf dan lain-lain. Lalu penugasan itu dari tanggal berapa? Misalnya tanggal 7 pada jam 8 pagi. Untuk jam ini sesuai setempat ya nanti ya. Misalnya untuk wilayah Banjarmasin tuh WITA, untuk Jakarta WIB. Lalu sampai tanggal 9 sampai jam 21 malam. Lalu keterangan sama sejelas mungkin, yaitu siswa wajib membuat video tentang mengenalkan dirinya melalui YouTube. Nah, itu siswa wajib membuat video tentang mengenalkan dirinya melalui YouTube. Maaf, kita ubah dulu. Siswa wajib membuat unjuk praktek tentang memperkenalkan diri dengan cara merekam melalui video. Nah, itu melalui video dalam durasi maksimal misalnya 3 menit. Jadi tugasnya sebaik mungkin, sejelas mungkin ya. Lalu apabila tugas itu harus diupload, di sini ada tampilan jika tugas harus diupload oleh siswa melalui learning, silahkan atur pengaturan ini apakah tugas diupload. Nah, lalu kita klik, lalu simpan. Nah, ini sukses. Tampilannya seperti ini. Apabila kita ingin melihat bagaimana hasil siswa, bisa kita lihat nilai. Nanti akan tampil seperti ini. Lalu untuk sistem penilaiannya sedikit unik ya. Jadi sini sistem penilaiannya yaitu apabila sistem unjuk kerja indikator penilaian sudah jelas ini. Materi, penguasaan, retorika, komunikasi. Jadi materinya berapa? Sini penilaiannya untuk materi 1 sampai 3, misalnya saya 3. Lalu penguasaannya bagaimana? Sini misalnya saya beri nilai 2. Retorikanya berapa nilainya? 1 sampai 3. 1 adalah nilai terendah, 3 adalah nilai tertinggi. Misalnya saya beri nilai 3. Lalu untuk komunikasinya bagaimana? Misalnya saya beri nilai 2. Jadi kalau kita lihat nilainya, jumlah skor itu 10, nilai yang diubah menjadi nilai 10 sampai 100, dia mendapatkan nilai 83. Nah, seperti itu. Dan semuanya sama caranya. Nah, apabila
tugas itu kurang baik dan ingin adanya feedback, bisa kita lakukan feedback misalnya agar misalnya memperbaiki video dengan jelas misalnya, bisa boleh. Lalu kita simpan. Nah, lalu kita simpan misalnya seperti ini. Nah, bisa ini sudah. Nah, itu untuk unjuk kerja praktek. Lalu misalnya kita ingin yang lain ya. Selain unjuk kerja praktek, ada juga proyek, misalnya proyek pun nanti sistem penilaiannya berbeda juga. Misalnya proyek kalau dalam bahasa Arab misalnya membuat surat, bukan, selain membuat surat, proyek misalnya apa ya, kita contohnya ya, membuat surat misalnya, membuat surat nama penilaiannya yaitu ya membuat surat berbahasa Arab. Lalu dia tentang mendemonstrasikan tindak tutup pengenalan, membuat surat berbahasa Arab. Lalu mulai pengerjaannya sama seperti tadi, tanggal 7 jam 8 pagi. Lalu batasnya sampai jam 21. Nah, instruksinya harus sejelas mungkin. Buatlah surat kepada keluarga atau teman atau orang yang Anda suka atau Anda sayang, menggunakan bahasa Arab yang benar dan baik. Lalu apabila tugas itu harus diupload, maka kita contoh warna biru lalu simpan. Nah, itu ketika hasil akan tampil. Sini ada proyek. Nah, ini proyek. Lalu kita bisa cek apakah siswa itu mengumpul tugas atau tidak. Sama nanti apabila sudah kumpul berwarna hijau. Nah, ini untuk sistem penilaiannya pun ada 3, yaitu ada persiapan, ada pelaksanaan, ada laporan. Nah, sini kita bisa lihat bagaimana dia membuat surat itu, laporannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, persiapannya bagaimana. Nah, itu. Jadinya kalau ingin buat surat, mungkin di sini perlu adanya deskripsi singkat dari siswa, apa yang mereka siapkan ketika ingin membuat surat, diantaranya kamus, kertas, dan lain-lain. Lalu pelaksananya bagaimana, apakah dia dibantu oleh orang lain, apakah dia menggunakan kamus atau Google Translate dan lain-lain. Lalu hasilnya bagaimana. Nah, ini bisa kita cek. Saya beri nilai untuk persiapannya 1-3. 3 adalah nilai tertinggi dan 1 nilai terendah. Untuk pelaksanaannya 1-9. 9 adalah nilai tertinggi, misalnya 7. Lalu laporannya 1-12. Nah, ini misalnya nilainya 10. Maka hasilnya 83. Nah, itu sama ada sampai selesai. Lalu apabila selesai maka simpan nantinya. Nah, lalu ini untuk proyek. Lalu misalnya tugas lain bentuknya portofolio. Nah, untuk portofolio lebih mudah ya. Misalnya portofolio, terus ini mendeskripsikan diri ya. Saya mendeskripsikan diri. Atau mengenalkan diri, mendeskripsikan diri. Itu mengenalkan diri, mulai kertas, siapa saya dan lain-lain. Lalu pengumpulan tugas dari tanggal 7 jam 8 pagi sampai tanggal 11 jam 21 malam. Lalu keterangannya sama, misalnya buatlah cerita tentang buatlah cerita tentang mengenalkan diri dengan kalimat bahasa Arab
yang baik dan benar. Nah itu. Lalu kembali jangan sampai lupa nih kita conteng sehingga warna biru lalu simpan. Nah ini tampil portofolio. Ketika kita ingin melakukan melihat hasil, bisa kita cek nilai. Lalu nah ini langsung kita beri nilai. Nilainya untuk indikator penilaian tidak banyak, cuma satu aja. Langsung beri nilai berapa, misalnya 80 kayak gitu dan lain-lain. Untuk feedbacknya misalnya umpan baliknya apa kan, lalu simpan nanti apabila kita ingin simpan. Lalu yang terakhir yaitu sini ada juga skema penilaian produk. Nah skema penilaian produk ini ada beberapa, misalnya sini skema produk ini apa ya, misalnya skema produk misalnya siswa kamus mini. Nah tentang tentang kehidupan sehari-hari, lalu ini sini lalu bisa mulai tugasnya dari tanggal 7 sampai dari jam 8 lalu 9 lalu nah sini tugasnya lah, siswa wajib membuat kamus bahasa Arab dengan tentang kehidupan sehari-hari minimal 100 kosakata. Minimal 100 kosakata misalnya. Lalu kita jangan sampai lupa conteng lalu simpan. Nah ini ada produk kamus mini tentang kehidupan sehari-hari. Saya kita cek nilai, bisa kita lihat. Nah sini ada perencanaan, proses pembuatan, produk hasil. Jadi ketika dia mengumpulkan tugasnya, nanti bisa kita minta untuk mendeskripsikan bagaimana rencananya dia membuat. Dari misalnya dia mau merencanakan itu kehidupan sehari-hari hanya fokus tentang rumah atau tentang sekolah dan lain-lain. Lalu proses pembuatannya, ini penilaiannya 1 sampai 4. Proses pembuatannya bagaimana dia, apakah dia mencari kamusnya, kamus Munawi, kamus Yunus dan kamus lain-lainnya. Lalu hasil produknya bagaimana. Nah penilaian 1 sampai 4. Saya kita beri nilai nah ini 83. Nah ini sama semuanya, lalu kita simpan apabila kita ingin simpan. Nah ini adalah penilaian-penilaian pada KI 4. Lalu misalnya ada kemungkinan kita lupa memberi conteng atau salah tulisan, kita bisa edit ya nanti di sini. Ini pensil berwarna merah nih. Bisa kita edit nantinya apa, misalnya lupa conteng kan kita conteng kembali lalu simpan. Lalu misalnya ini salah dan tidak diperlukan bisa kita hapus. Saya hapus, oke, kayak gitu kan. Nah ini adalah tutorial tentang penilaian pengetahuan KI 3 dan penilaian keterampilan KI 4. Untuk bagaimana siswa mengupload, bagaimana nanti siswa melihat tugas-tugasnya di KI 3 dan KI 4, nanti bisa cek video saya yang selanjutnya, yaitu tentang tutorial e-learning madrasah untuk siswa. Nah itu dulu video saya, mohon maaf atas kekurangan. Bagi kalian yang suka dengan video saya bisa like, comment, share, dan subscribe ya. Itu karena subscribe tanpa biaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.